Sebelumnya itu sudah ada adaptasi OVA-nya ada 2 kali dan ada movie-nya sekali. Tapi di OVA-nya yang tahun 2000 yang tadi aku jelaskan, disitulah ada scene-nya. Dan oleh karena itu, sampai sekarang kalau kalian coba cari movie 2007-nya ini, kalian gak akan pernah nemu sama sekali. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Karena saya penasaran, sedang kembali sana Speak. Jadi kali ini aku tertarik sekali lagi untuk ngebahas anime JoJo. Tapi kali ini yang mau aku bahas bukan JoJo yang sekarang ini gitu ya, yang mungkin kalian tahu, yang kita tonton bersama-sama, yang digarap sama David Production, rilis tahun 2012, udah sampai part kelima Ougon no Kaze. Sekarang kita nunggu part 6-nya, bukan yang ini yang mau aku bahas. Aku mau bahas soal adaptasi lawasnya, adaptasi jadulnya, dan bahkan ada adaptasi yang sudah menghilang dari peredaran. Ini sesuatu yang menurutku rasanya harus diketahui lah ya. Kalau di antara subscriberku ada yang fansnya JoJo gitu maksudku, rasanya harus tahu deh gitu maksudnya. Karena ini seri yang kalian sukai dan ini amat sangat menarik. Aku yang notabene bukan fans berat JoJo gitu ya, tapi aku tertarik sekali membahas hal ini dan ini akan aku coba bahas ke kalian. Setahu di Indonesia belum ada yang kayak membahas topik ini secara koheren dan komprehensif gitu ya. Ini coba aku kumpulkan, aku rangkum dan aku sampaikan ke kalian. Oke, jadi langsung kita mulai aja. Silakan di like, share, subscribe kalau kalian suka pembahasan kali ini. Jangan lupa di follow Instagram Nusan Speak. Sebagai seorang pecinta anime, sebagai seorang otaku, penikmat JoJo no Kim Yona Boken, mari kita sama berkim pendapat. Tapi ingat, jangan sampai saya berdebat. Cukup berani sebagai penikmat dalam sesi diskusi hangat. Oke, jadi aku mulai. Ada 3 adaptasi jadul sebelum yang sekarang ini ya, yang JoJo yang kita ketahui bersama sekarang ini. Sebelumnya itu sudah ada adaptasi OVA-nya ada 2 kali dan ada movie-nya sekali. Kita breakdown semua satu demi satu. Pertama dibuat di tahun 1993. Ini cuma 6 episode, digarap oleh studio bernama EPPP. Rasanya kayak pernah dengar EPPP? Ini kalau yang OVA mungkin dari kalian ada yang mengerti dan mungkin sudah nonton juga kali ya. Karena kalau kalian cari, sejujurnya aku coba cari illegalnya nggak ada. Cuman kalau kalian cari illegalnya gitu ya, cari yang fansub Indo ada. Mengadaptasi, ini anehnya nih ya. Mengadaptasinya itu cuman waktu di part 3, waktu di Stardust Crusader itu, tapi setengah doang. Ketika Jotaro dan semuanya itu sudah sampai di tanah Mesir ngejar Dio. Mulainya pas waktu mereka dapat bantuan ini, si Iggy. Waktu mereka nunggu helikopter, tiba-tiba datang, ada anjing keluar, terus itu Iggy. Nah, kenapa kok cuman yang diadaptasi setengah arc gitulah bisa dibilang ya, setengahnya part 3. Asumsinya kala itu, ini anehnya gitu, pertimbangannya, orang-orang yang menonton ini OVA nantinya itu sudah mengerti background ceritanya, sudah mengerti konfliknya apa, segala macam yang terjadi, karakternya siapa aja, maka udah dicemplungin langsung aja, ibaratnya penonton langsung dicemplungin ke tengah-tengah cerita, dimana kita langsung masuk ke tanah Mesir. Sebelum itu ketika di awal-awal itu nggak ada sama sekali, prolog pengantar cerita nggak diceritakan sama sekali. Dan dia jelas namanya cuma 6 episode doang. Sedangkan kita tahu kalau yang di sekarang ini yang versinya David Production itu kan kalian tahu sendiri setengah Stardust Crusader aja gitu ya, masuk ke tanah Mesir aja berapa episode sendiri gitu kan. Maka otomatis jelas banyak sekali momen dan pertarungan yang di-cut, yang dikurangin di sana sini itu banyak banget. Bahkan diubah. Kalau di manga atau di anime yang modern sekarang matinya gimana, diceritain kalau yang di lawas itu matinya kayak apa, itu udah banyak banget yang beda. Aku nggak bisa jelaskan satu demi satu gitu ya, nggak akan aku list satu demi satu. Kalian bisa cek aja ke fandomnya, ke wiki fandomnya gitu ya, supaya kalian bisa ngelis detailnya apa aja sih yang beda-beda. Tapi kurang lebih seperti itu untuk OVA yang pertama tahun 93. Kita bergeser ke yang kedua, OVA tahun 2000. OVA tahun 2000 ini anehnya, logikanya itu dipakai mundur. Jadi setelah dibikin nih, ceritanya ngelawan si Dio, udah ngalahin Dio, kenapa tidak kita buat prequelnya? Jadi setengah awal arc-nya baru diadaptasikan setelah itu. 7 tahun kemudian baru diadaptasikan. Dibuat dalam format OVA juga, 7 episode, dan digarap juga sama EPPP. Nah tadi aku udah bilang ini menceritakan setengah awalnya nih. Jadi cerita awal ketika si Holly gitu ya, si mamanya si Jotaro sakit segala macamnya, terus ternyata diketahui ini
ulahnya si Dio yang mana merupakan musuh dari kakek buyut segala macamnya mereka. Pokoknya mereka mulai mengerti segala macam itu, baru perjalanan dimulai ke Mesir. Dan sekali lagi ini juga sama, karena cuma 7 episode, banyak sekali hal yang di-cut, dipotong, diubah. Nah, kita bergeser masuk ke adaptasi yang ketiga. Ini film formatnya, tapi ini udah nggak bisa ditemukan di muka bumi ini lagi. Udah hilang, lenyap di telan bumi. Kalian cari, kalian mau download, kalian mau nonton dimanapun, legal, ilegal, kalian aku pastikan nggak akan nemu footage-nya. Kalau aku nggak ngerti ya, mungkin barangkali kalian selama ini tinggal di gua dan nggak pernah mainan internet gitu, atau baru mengenal internet kemarin sore, barangkali loh ya. Kalian coba cari aja, ada yang namanya lost media. Lost media itu ya maksudnya ya media yang hilang gitu, maksudnya kayak iklan atau acara TV atau games atau apapun itu yang dulu pernah ada, pernah beredar, orang-orang mungkin notice, orang-orang tahu, terus tiba-tiba kayak hilang gitu aja. Puff, hilang gitu aja, nggak pernah ditemukan sama sekali, nggak pernah dilihat sama sekali. JoJo itu salah satunya. Jadi aku jelaskan dulu. Di tahun 2004 di Tokyo International Anime Festival, di situ itu ditayangkan sebuah trailer 2 menit. Bisa dibilang ini kayak episode pilot dari movie-nya ini tadi. Movie-nya ini sendiri mengadaptasi part 1-nya JoJo. Jadi yang Phantom Blood. Logikanya makin kebalik gitu kan, makin mundur. Tadi part 3 terakhir, part 3 awal, sekarang makin mundur ke part 1-nya malah. Di situ udah diliatin gitu lah ya, sekilas nih actionnya akan seperti apa gitu. Terus kemudian di tahun 2007, 3 tahun setelahnya, dirilislah film ini. Studio yang menggarap sama masih si EPPP ini tadi, tapi anehnya versi trailer dengan versi finalnya banyak banget yang beda. Sama halnya aku kasih contoh paling gampang, kayak misal kemarin AOT final itu ya animenya digarap sama MAPPA. Mungkin kalian kan notice ya, kalian ngerti, ada juga yang bahas soalnya kalau apa yang ada di trailer sama di final produknya itu beda. Nah ini di JoJo yang movie ini kurang lebih seperti itu, tapi jauh malah. Jauh banget, banyak banget. Kayak karakter desainnya aja beda gitu maksudnya. Ada karakter si siapa ya? Speedwagon kalau nggak salah. Speedwagon itu kalau nggak salah niatnya dimunculin, tapi di final produknya akhirnya nggak muncul ini orang. Di tahun 2007, ketika ini film dirilis dan tayang di bioskop, oke ini udah tayang nih, terus orang-orang pada nonton gitu kan. Ketika udah tayang, kemudian ada sebuah kontroversi, ada sebuah skandal yang terjadi dan cukup bikin kebakaran jenggot dari pihak studio EPPP maupun pihak publisher manganya Shueisha. Jadi mungkin kalau kalian pernah lihat meme atau pernah lihat gambar ada si Dio baca Al-Quran, itu terjadinya bukan di yang adaptasi yang modern ini, David Production, enggak. Di manganya juga enggak ada, tapi di OVA-nya yang tahun 2000 yang tadi aku jelaskan, disitulah ada scene-nya. Akhirnya menimbulkan banyak sekali permasalahan gitu lah. Akhirnya banyak pihak yang mengecam nih, yang nggak terima, yang nggak suka, yang protes dengan keputusan kenapa kok kitab suci agama Islam kok dimasukkan ke dalam scene animenya itu tadi. Nah aku nggak mengerti protes ini tuh sudah terjadi berapa lama, tapi yang pasti meledaknya itu akhirnya di tahun 2007 ketika animenya ini tadi, ketika filmnya ini diputer di bioskop. Pihak Shueisha selaku publisher manganya nih kan gini ya, studio anime itu kan beli lisensi dulu nih. Mereka minta izin dulu ke publisher manganya. Nanti manga kamu ini aku bikin animenya, segala macamnya aku pakai ya, ceritanya, karakternya, segala macamnya dibuat lah akhirnya. Oke. Jadi itu bikin anime kan seperti itu. Nah, akhirnya ketika permasalahan ini terjadi, pihak Shueisha-nya selaku pemegang lisensinya nih, selaku orang yang pemegang hak utama dari seri JoJo ini, manganya kebakaran jenggot mereka kayak, loh perasaan nggak ada gitu di manganya, nggak kayak gitu deh gitu. Dan akhirnya mereka coba kontak dengan si studionya EPPP ini tadi, mencoba menyelesaikan masalah, dan akhirnya mereka mengambil keputusan OVA-nya tadi itu yang aku jelaskan di awal semua diberhentikan peredarannya, dan filmnya yang udah tayang di bioskop nggak dirilis untuk DVD-nya. Jadi kan kalian ngerti ya, kalau movie anime kan kayak gitu tuh, tayang dulu di bioskop Jepang, terus kalau sekarang syukur-syukur bisa masuk bioskop Indonesia gitu kan, terus kita nunggu berapa bulan biasanya muncul bajakannya. Nah bajakannya itu kan kalau sekarang Blu-ray ya kan, tapi ada juga yang masih DVD. Ya seperti itulah prosesnya anime itu kan seperti itu. Kalau movie di bioskop dulu kemudian masuk jadi DVD. Ketika udah tayang tadi itu di Februari 2007, kemudian terjadi masalah. Terakhir itu tayang sampai di bulan April. Setelah itu ketika seharusnya terjadi proses dimasukin ke DVD terus diedarkan, itu nggak terjadi. Ini rumor yang beredar ya.
pihak Shueisha-nya kemudian menarik lisensinya. Tadi udah ngasih izin, oke deh kamu bikin anime nih ya dari manga JoJo nih ya. Akhirnya karena permasalahan itu tadi, perkara Al-Quran itu tadi, ditariklah akhirnya. Dan oleh karena itu, sampai sekarang kalau kalian coba cari movie 2007-nya ini, kalian gak akan pernah nemu sama sekali. Mungkin kalau kalian sekarang iseng-iseng coba cari YouTube gitu ya, cek YouTube, muncul kok gitu. Jangan percaya itu buatan orang, itu animasi fans. Gak ada yang bener-bener real yang menunjukkan cerita 91 menit dari movie-nya itu seperti apa. Gak ada orang yang tahu kecuali yang nonton di bioskop Jepang waktu itu. Menariknya, jadi ada yang tadi aku bilang yang trailer tahun 2004 itu yang cuma 2 menit yang dianggap pilot itu ya, dijadikan salah satu bonus jadi bundle di game PS-nya. Jadi waktu itu dibikin nih sama Bandai, ada game PS-nya nih based on movie-nya ini tadi untuk mendongkrak penjualan gitu ya, mendongkrak hype, dibikin gamenya. Nah di gamenya ini tadi itu ada trailer 2 menit yang ditayangkan di Festival Anime 2004 itu tadi. Terus kemudian menariknya ada lagi ketemu, ini aku taunya BTW dari ini ya, L Super Sonic Q. Jadi kalian barangkali kalau mau cari tahu lebih detail, lebih dalam soal penelusuran lost medianya ini tadi, penelusuran JoJo yang hilang ini, kalian bisa mampir ke channelnya dia itu, tapi bahasa Inggris tentunya, silahkan ditonton lah. Kemudian berapa saat kemudian itu muncul ada klip di YouTube dari seorang mahasiswa yang mana dapat project dari kampusnya dia. Nah, project kampusnya ini tadi dikasih video, kayak ibaratnya video mentahannya itu, potongan intro 16 menit awalnya film JoJo yang hilang ini tadi. Kualitasnya sih rendah dan nggak ada dubnya juga gitu, maksudnya nggak ada pengisi suaranya juga gitu, tapi setidaknya itu menunjukkan kalau ini film pernah ada gitu loh maksudnya. Dan itu bisa kalian cek di YouTube. Nah, tapi selain itu nggak pernah ada lagi, cuman 2 itu doang tadi. Trailernya itu doang yang tahun 2004 itu, sama potongan 16 menit awalnya itu doang yang bisa ditemukan. Tapi setelah itu, selain itu, bahkan filmnya full itu sendiri sampai sekarang itu nggak pernah ada yang pernah nonton dan nggak pernah ada yang megang, kecuali ya itu tadi yang aku bilang yang memang nonton langsung di bioskopnya. Semoga informatif gitu, maksudnya aku nggak ngerti ya apakah orang-orang Indo bakal suka dan bakal tertarik ya, karena ini menarik sekali loh menurutku, sebuah anime gitu maksudku ya, digarapnya tuh serba nanggung aku bisa bilang. PPP ini studionya kan garapnya serba nanggung gitu maksudku ya. Bikin part 3 tapi setengah akhir dulu, terus kemudian setengah awal dulu, terus bikin movie tapi movie-nya juga hilang gitu, lenyap di telan bumi. Kan maksudku serba nanggung semuanya gitu. Nggak kayak adaptasi anime lain misal kayak Hunter x Hunter tahun 99 gitu kan, atau yang lainnya itu kan masih bisa kita temukan footage-nya. Tapi sampai sekarang JoJo movie-nya ini udah nggak ada yang pernah tahu gitu maksudnya. Jadi itu silakan di like videonya. Kalau kalian suka pembahasan kali ini, jangan lupa berkomentar, di share teman-teman kalian, dan terakhir jangan lupa di follow Instagram Sound Speak dan subscribe. Bagi kalian yang mau menikmati lebih banyak konten anime dan manga dari channel Sound Speak, karena anime dan manga itu yang aku suka dan yang kalian suka. So I'll see you guys in the next video. Itterasshai minasan.